Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji besar dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga ihsan. Dan alhamdulillah saya dapat mempresentasikan kajian bab buku History of Alchemy pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Farida MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan kajian bab buku History of Alchemy. Langsung saja. Nah, di sini ada deskripsi umum. Yang pertama itu ada zaman keemasan Islam. Kemudian ada zaman keemasan, legenda Khalid, tablet Jamrud, nama lain untuk tablet Jamrud, Jabir Ibnu Hayyan, pendiri kimia, takwin dan alkimia Islam, alkimia dan obat mujarab, sejarah alkemis sebuah batu filsafat, dan Ibnu Sina, filsafat Persia. Nah, kemudian di sini ada zaman keemasan Islam. Dari abad ke-8 hingga abad ke-14, Islam berkembang. Pertumbuhan agama mendorong periode kemajuan budaya, ekonomi, dan pengetahuan yang tiada duanya. Setelah kematian Muhammad, para khalifah, para pemimpin Arab baru membangun dan mendirikan kota baru Baghdad sebagai jantung khalifahan Abbasiyah, terletak di antara Eropa dan Asia. Baghdad merupakan area integral untuk perdagangan dan pertukaran ide. Pengetahuan dibagikan secara teratur di rumah kebijaksanaan yang terkenal atau perpustakaan besar Baghdad, di mana para sarjana dari jauh dan luas dengan latar belakang budaya yang berbeda berkumpul untuk menerjemahkan semua pengetahuan klasik dunia ke dalam bahasa Arab. Ketika wawasan tentang topik-topik seperti seni dan budaya, perawat kesehatan, hukum, teologi, teknik, dan ilmu alam berkembang, begitu pula pemahaman tentang alkimia. Kimia Islam kuno atau kimia Arab seperti yang juga sering disebut mencakup seluruh masalah topik. Penelitian dan temuan kimia Islam sebagian besar diungkapkan dalam bahasa Arab. Alkimia Islam kuno di sisi lain mengacu pada bagian yang sangat khusus dari kimia Islam, yaitu pencarian transmutasi logam. Selanjutnya ada masa kemasan. Nah, pada masa kemasan, seorang raja yaitu tokoh filsuf, dokter, polimet, dan tokoh penting dalam sejarah kedokteran. Melalui karyanya, Rajes membuat sejumlah kontribusi mendasar untuk sejumlah bidang yang berbeda. Ia menulis buku perintis tentang penyakit cacar dan campak dan karakteristiknya. Melakukan pekerjaan integral pada pemahaman oftalmologi dan atau diagnosis dan pengobatan gangguan mata. Dan bahkan orang pertama yang mengenali reaksi pupil terhadap cahaya. Karyanya dengan senyawa dan bahan kimia yang menarik perhatian para alkemis di seluruh dunia, dan banyak instrumen kimia yang kembangkan masih digunakan sampai sekarang. Banyak senyawa yang belum ditemukan sebelumnya, termasuk alkohol yang diperolehnya melalui metode penyulingan yang sempurna dan sulfuk AD. Selanjutnya ada legenda Khalid. Khalid terkenal sebagai katalisator di balik terjemahan bahasa Arab pertama dari teks alkimi. Khalid adalah seorang tokoh legendaris yang diyakini telah menjadi salah satu alkemis paling awal Arab. Khalid banyak dengan membawa pengetahuan alkimia dari Alexandria ke dunia Islam. Dia dikaitkan dengan memperjuangkan terjemahan bahasa Arab pertama dari teks-teks alkimia bersama dengan obat-obatan dan astronomi lainnya yang ditulis oleh penulis Yunani dan Koptik. Tablet Jamrud. Tablet Jamrud itu samar, bagian tulisan yang banyak dipelajari ditafsirkan ulang, yang telah direnungkan oleh para alkemis selama berabad-abad dalam upaya untuk membuka rahasianya. Nah, itu umumnya diyakini oleh alkemis Eropa sampai abad ke-15 bahwa teks itu adalah kode penggambaran proses laboratorium. Resep rahasia yang mungkin membawa mereka ke batu bertuah kemampuan untuk mengubah logam biasa menjadi emas sebaliknya. Selanjutnya ada nama lain, tablet Jamrud, tablet Smaragdin, dan tabula Smaragdin. Kekuatannya di atas semua kekuatan karena ia mengalahkan setiap yang halus dan menembus setiap benda padat. Begitu pula dunia diciptakan dengan mengacu pada prinsip kesatuan, 4 elemen dan 3 prinsip pentingnya alkimia menjadi jelas, seperti tekstur metaforis
dan alegorisnya yang kaya. Tidak heran para alkemis mampu merenungkan bagian ini dan artinya selama berabad-abad. Selanjutnya ada Jabir Ibnu Hayyan, pendidik kimia. Jabir Ibnu Hayyan lahir pada 721 Masehi di Khorasan. Jabir menerobos dirinya ke dunia alkimia. Filsafat, farmasi, astronomi untuk mempercepat intelektualnya bertumbuh. Ia belajar bahasa Yunani, membiasakan diri dengan karya Plato, Socrates, Aristoteles, Pythagoras, dan Demokritus, serta ide-ide mistik Apollonius dari Tiana. Teori Jabir yang paling spektakuler adalah teori seimbangan, sebuah ilmu ilahi yang dikhususkan untuk memahami setiap objek dan proses di alam semesta, melanjutkan untuk neraca surat terdiri dari sistem metafisik dan metodologis yang menghubungkan 4 sifat panas, dingin, kelembaban, kekeringan dengan fonetik, morfologi, prosodi, dan harmoni musik. Selanjutnya ada takwin dan alkimia Islam. Banyak wawasan tentang takwin dapat diambil dari karya alkemis Arab legendaris pada abad ke-8. Jabir Ibnu Hayyan yang berusaha keras untuk menciptakan kehidupan dan melakukan banyak penyelidikan yang membuatnya bereksperimen dengan praktik. Book of Assembly yang termasuk resep untuk membuat kalajengking, ular, dan bahkan manusia. Takwin sering dianggap sebagai cabang alkimia yang agak religius, karena tindakan itu dilihat dari emulasi dari kekuatan penciptaan dan pemberian gelar ilahi dari kejadian dan kebangkitan, dan dari perspektif beberapa alkemis memanfaatkan kekuatan fisik dan spiritual di alam. Itu diyakini sebagai tindakan yang secara batin memurnikan dan mengubah para alkemi melakukannya, mendorong regenerasi spiritual sehingga menjadikannya proses keagamaan. Namun yang lain percaya bahwa takwin hanya melewati hubungan yang tegang antara sihir dan sains Islam dengan wahyu dan tradisi Islam. Kemudian ada alkimia dan obat mujarab. Nah, tabib Islam pada abad pertengahan secara teratur menggunakan bahan-bahan alami sebagai obat. Nah, tumbuhan adalah sumber populer, rami dan kopi keduanya semakin berguna dalam haramuan. Nah, kemudian sebelumnya tidak dikenal di Arab pra-Islam. Rami diperkenalkan pada abad ke-8 dari India melalui Persia dan budaya Yunani ketika ahli botani Dioskorides yang dihormati oleh orang Arab menyarankan bahwa rami dapat mengobati rasa sakit seperti sakit telinga. Sebelum benar-benar diperkenalkan ke pengobatan Islam, kopi terbatas dan pada bidang terapeutik dan pengguna cenderung overdosis. Namun itu menjadi obat pokok ketika Dr. Persia Yuhana Ibnu Masail mulai meresepkannya untuk menghilangkan rasa sakit dari batu kandung empedu dan sakit mata, kepala, dan gigi untuk gangguan pencernaan dan radang paru-paru. Nah, terinspirasi oleh ramuan abad pertengahan, banyak yang masih digunakan sampai sekarang, dibuat melalui prosedur seperti fermentasi, destilasi, dan ekstraksi. Selanjutnya ada sejarah alkemi, sejarah batu filsafat. Batu khususnya di zaman kuno dan abad pertengahan umumnya dapat dipahami sebagai materi dasar yang darinya segala sesuatu yang lain termasuk 4 elemen api, air, udara, dan bumi berasal. Nah, para alkemis Islam pada abad ke-8 biasanya percaya batu bertuah menjadi bubuk merah kering. Bubuk ini menurut mereka merupakan bahan vital untuk proses transmutasi. Meskipun interpretasi dominan batu bertuah ini jauh dari satu-satunya. Konsep populer lain dari batu bertuah adalah bahwa itu adalah semacam ramuan ajaib yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, memperpanjang hidup, atau bahkan memberikan keabadian langsung. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada Ibnu Sina, sang filsuf Persia. Nama lengkap Avicenna dalam bahasa Arab sebenarnya adalah Abu al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Ia lahir sekitar pada tahun 960 Masehi di Apsara, dekat ibu kota dinasti Persia. Nah, dia terkenal karena menganggap kedokteran sebagai seni yang jauh lebih mudah daripada matematika dan metafisika. Namun dia mendedikasikan hidupnya untuk berfilsafat tentang yang terakhir bersama dengan perannya sebagai dokter dan wazir, termasuk pada Emir Nuh II. Avicenna dengan gigih menentang praktisi transmutasi, mengubah zat menjadi sesuatu yang seperti logam dasar menjadi emas. Dia mendedikasikan 4 buku itu untuk membongkar ilmu alkimia ini. Yang pertama berjudul Liber Abolia Abinsen dan De Anime Arte Alchemy. Dia yakin bahwa yang pertama adalah pengambilan sementara dan yang kedua oleh penulis yang berbeda. Mungkin sekian presentasi untuk kajian bab buku History of Alchemy. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.